Kita memiliki begitu banyak kesamaan, yaitu kita sama-sama monoteistik, menentang komunisme, menolak evolusionisme, pornografi, dan segala bentuk kejahatan. Kita juga menolak sodomi dan homoseksualitas. Tentu saja, kita sepenuhnya menentang hal-hal tersebut. Jika demikian, mengapa begitu banyak negara Muslim membatasi dan mencegah misionaris Kristen untuk datang ke sana? Anda adalah seorang misionaris Muslim, dan Anda memiliki hak penuh untuk datang ke Afrika Selatan dan menyebarkan Islam. Namun, kami tidak memiliki hak yang sama untuk masuk ke setiap negara Muslim. Banyak negara Muslim telah menghancurkan gereja, membakar Alkitab, bahkan memenjarakan orang Kristen, seperti yang terjadi di Mesir dan di berbagai tempat lainnya. Bahkan beberapa di antaranya telah membunuh orang Kristen, seperti yang terjadi di Sudan, di mana Muslim membunuh orang Kristen. Hal yang sama juga terjadi di Nigeria, di mana Muslim membakar gereja-gereja Kristen. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini jika kita memang begitu dekat? Lihatlah sejarah Islam. Umat Muslim pernah menguasai Spanyol selama 800 tahun, sebuah negara Kristen. Umat Muslim berkuasa di sana selama 800 tahun. Sekarang, jika mereka menggunakan taktik seperti yang Anda gambarkan, mereka adalah penguasa Mesir selama 1400 tahun. Umat Muslim menguasai Mesir, tetapi masih ada 15 juta orang Kristen Koptik di negara itu. Apakah Anda tahu bahwa ada 15 juta orang Kristen di Mesir? Jika ada kebijakan semacam ini, menghilangkan orang Kristen, memaksakan Islam dengan kekerasan, maka tidak akan ada satupun orang Kristen yang tersisa di Spanyol setelah 800 tahun. Bahkan jika ada paksaan yang lebih halus, seperti tekanan ekonomi atau pendidikan, seperti yang dilakukan orang kulit putih di Afrika Selatan, yang dalam 300 tahun berhasil mengubah sebagian besar penduduk menjadi Kristen tanpa ancaman senjata, tetapi hanya dengan pendidikan dan dakwah. Umat Muslim tidak pernah menggunakan metode semacam itu di Spanyol selama 800 tahun. Lihatlah India, yang diperintah oleh Muslim selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun kekuasaan Muslim, ketika terjadi pemisahan wilayah, umat Muslim hanya mendapatkan 1/4 bagian, sementara umat Hindu mendapatkan 3/4. Mengapa? Karena kami tidak melakukan apa yang Anda tuduhkan. Kemudian, katakanlah, Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Tidak ada satupun tentara Muslim yang mendarat di sana untuk menyebarkan Islam. Begitu juga dengan Malaysia, tidak ada tentara Muslim yang datang untuk menyebarkan Islam di sana. Mozambik, 60% penduduknya adalah Muslim. Apakah Anda tahu bahwa setelah 500 tahun penjajahan Portugis, 60% penduduknya masih Muslim? Dan tidak ada satupun tentara Muslim yang mendarat di sana. Jadi, tidak ada paksaan yang diterapkan di wilayah-wilayah tersebut. Sekarang, jika Anda menyalahkan beberapa negara Muslim yang tidak memberikan kebebasan seperti yang Anda inginkan, itu karena alasan agama. Misalnya, di Arab Saudi, Alkitab dilarang. Namun, secara individu, jika Anda membawanya sendiri, mereka tidak akan mengganggu Anda. Tetapi jika Anda ingin menyebarkan atau mendakwahkan isi Alkitab, mereka tidak akan mengizinkannya. Mengapa? Karena mereka mengatakan bahwa dalam Alkitab ada hal-hal yang tidak pantas. Anda tadi mengatakan bahwa kita sama-sama menentang pornografi, bukan? Namun, tahukah Anda bahwa kitab ini, Alkitab, mengandung pornografi tingkat tinggi? Bukan dalam bentuk gambar, tetapi dalam kata-kata yang tertulis di dalamnya. Buka kitab Kejadian pasal 19, di sana tertulis tentang Nabi Lot dan kedua putrinya yang berzina dengannya malam demi malam, hingga mereka mengandung anak dari ayah mereka sendiri. Tetapi tidak ada satupun teguran dari Tuhan terhadap Lot, padahal dia adalah seorang nabi. Kemudian, dalam Kejadian pasal 35 ayat 22, dikisahkan bahwa Ruben, anak sulung Yakub, tidur dengan istri ayahnya. Lalu, dalam Kejadian pasal 38, disebutkan bahwa Yehuda,
leluhur bangsa Yahudi, berzina dengan menantu perempuannya, Tamar, di pinggir jalan, dan membuatnya hamil. Dari hubungan itu lahirlah anak kembar, Peres dan Zerah. Apakah ini pesan moral? Saya hanya berbicara dari sudut pandang dunia Arab, bahwa ini adalah pornografi. Apakah ini alasan mengapa Arab Saudi tidak mengizinkan penyebaran Alkitab? Dalam Alkitab, ada kisah pemerkosaan oleh saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya, ada kisah anak laki-laki yang memperkosa ibu mereka secara massal. Jadi, apakah ini yang Anda sebut sebagai kitab suci?